VOA This Morning. Halo, good morning, selamat pagi dan selamat berjumpa lagi dalam siaran VOA This Morning edisi Jumat 7 Februari 2025. Salam hangat dari Studio 17 VOA di pusat kota Washington DC yang hari ini masih dingin dan campur hujan. Saya Leona Triyono dan bersama saya di studio produser Bani Rahayu dan teknisi Nick Ivanov. Berbagai laporan terkini dan informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda, diantaranya hadapi kecaman global, Gedung Putih klarifikasi rencana Trump soal Gaza. That does not mean boots on the ground in Gaza. It does not mean American taxpayers will be funding this effort. Pengamat mengatakan kewenangan DPR evaluasi pejabat negara dapat rusak sistem bernegara. Ketika kemudian hanya bermodalkan tatip, berubah ketentuan yang diatur di dalam konstitusi dan undang-undang, itu kan lucu. Pendengar siaran ini juga bisa disimak melalui streaming langsung maupun tunda dimanapun Anda berada, tentu saja di mana ada sambungan internet, di www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning. Baik, kita segera awali dengan berita dunia pagi ini bersama Rifan Dwi Astono. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada hari Kamis mengatakan bahwa Israel akan menyerahkan jalur Gaza kepada Amerika Serikat setelah perang dengan Hamas berakhir. Trump juga menyatakan bahwa tentara Amerika tidak akan dibutuhkan di sana. Trump yang sebelumnya menyerukan gagasan kepemilikan Amerika atas wilayah kantong di sepanjang Laut Tengah itu menerbitkan pernyataan baru di platform Truth Social. Berdasarkan rencananya, ia mengatakan lebih dari 2 juta warga Palestina yang kini tinggal di wilayah yang dikoyak perang itu akan dimukimkan kembali di lingkungan yang jauh lebih aman dan indah dengan rumah-rumah baru dan modern di kawasan tersebut. Trump tidak menjelaskan apakah kawasan yang ia maksud berada di Gaza atau negara-negara lain yang sejauh ini belum setuju untuk menerima warga Palestina. Mereka akan mendapatkan kesempatan untuk bahagia, aman, dan bebas, tulis pemimpin Amerika Serikat itu. Sementara itu, Hamas pada hari Kamis menyerukan kepada seluruh faksi Palestina untuk bersatu melawan usulan Trump untuk mengambil alih Gaza. Gaza telah hancur akibat perang Israel-Hamas selama lebih dari 15 bulan terakhir. 2 anggota DPR Amerika Serikat secara bipartisan mengajukan rancangan undang-undang untuk melarang aplikasi kecerdasan buatan Tiongkok DeepSeek dari perangkat milik pemerintah Amerika, serupa dengan kebijakan yang sudah lebih dulu berlaku untuk melarang TikTok pada perangkat pemerintah. Anggota DPR dari Partai Demokrat, Josh Gottheimer dari New Jersey, dan dari Partai Republik ada Darren LaHood dari Illinois pada hari Kamis mengajukan rancangan undang-undang larangan DeepSeek pada perangkat pemerintah yang akan melarang pegawai pemerintah menggunakan aplikasi AI asal Tiongkok itu pada perangkat elektronik milik pemerintah. Mereka beralasan bahwa Beijing memiliki kemampuan untuk menggunakan aplikasi tersebut untuk melakukan pemantauan dan menyebarkan misinformasi. Usulan itu disampaikan setelah perusahaan perangkat lunak asal Tiongkok itu pada Januari lalu mempublikasikan sebuah model AI yang memiliki kinerja yang bersaing dengan model-model AI yang dikembangkan perusahaan Amerika seperti OpenAI, Meta, Alphabet, dan lainnya. DeepSeek mengaku mengembangkan model AI-nya dengan biaya yang jauh lebih murah dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan Amerika. Pengumuman tersebut menimbulkan kekhawatiran dan memicu perdebatan di kalangan para pembuat kebijakan serta pemodal dan ahli teknologi terkemuka di Silicon Valley. Departemen Kehakiman Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump membubarkan sebuah gugus tugas yang dibentuk setelah invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022 untuk menegakkan sanksi dan menyasar oligark yang dekat dengan Kremlin. Sebuah memo dari Jaksa Agung Pam Bondi yang diterbitkan pada hari Rabu di tengah gelombang instruksi pada hari pertamanya menjabat, namun belum pernah dilaporkan sebelumnya, menyatakan bahwa gugus tugas Klepto Capture akan berakhir sebagai bagian dari peralihan fokus dan pendanaan untuk memberantas kartel-kartel narkoba dan geng-geng internasional. Kebijakan ini mewajibkan perubahan mendasar dalam pola pikir dan pendekatan, tulis Bondi dalam instruksinya. Ia menambahkan sumber daya yang saat ini digunakan untuk menegakkan sanksi dan menyita aset-aset oligark akan dialihkan untuk mengatasi masalah kartel.
Upaya yang diluncurkan pada masa pemerintahan Presiden Joe Biden itu dirancang untuk membebani keuangan rekan-rekan kaya Presiden Rusia Vladimir Putin dan menghukum mereka yang membantu melanggar sanksi dan melanggar pengendalian ekspor. Upaya itu merupakan bagian dari dorongan yang lebih luas untuk membekukan Rusia dari pasar global dan menegakkan berbagai sanksi yang dijatuhkan terhadap Moskow di tengah kecaman dunia internasional terhadap perangnya di Ukraina. Trump sebelumnya pernah mengungkapkan keinginannya untuk memperbaiki hubungan dengan Moskow. Ia sebelumnya berjanji akan mengakhiri perang di Ukraina, meski belum memaparkan rencana detailnya. Kita beralih ke Asia Tenggara. Ketua Senat Filipina pada hari Kamis mengatakan bahwa sidang pemakzulan Wakil Presiden Sara Duterte akan dimulai setelah Kongres dibuka kembali pada bulan Juni. DPR Filipina memakzulkan Duterte, putri mantan Presiden Rodrigo Duterte pada hari Rabu. Ia menghadapi serangkaian tuduhan, termasuk merencanakan pembunuhan presiden, korupsi besar-besaran, dan tidak mengecam keras tindakan agresif Tiongkok terhadap pasukan Filipina di Laut Cina Selatan yang disengketakan. Sedikitnya 215 dari 300 lebih anggota DPR Filipina menandatangani petisi tersebut, jauh lebih besar dari jumlah minimal yang disyaratkan, sehingga memungkinkan petisi pemakzulan itu untuk langsung digulirkan ke Senat yang akan bertindak sebagai pengadilan pemakzulan. Pemakzulan itu dilakukan pada hari terakhir sesi Kongres sebelum masa rehat selama 4 bulan. Ketua Senat Francis Escudero mengatakan berdasarkan hukum, sidang pemakzulan hanya bisa digelar dan ketika sesi Senat dibuka kembali pada 2 Juni mendatang. Pemakzulan oleh para anggota DPR yang banyak diantaranya merupakan sekutu Presiden Ferdinand Marcos Jr. memperdalam keretakan politik di antara dua pemimpin tertinggi salah satu negara demokrasi paling gaduh di Asia tersebut. Demikian berita dunia VOA Washington. Pendengar Gedung Putih Rabu mengatakan Presiden Donald Trump belum berkomitmen untuk menggunakan pasukan Amerika dalam rencananya untuk membangun kembali Gaza menjadi Riviera Timur Tengah dan bahwa relokasi warga Palestina hanya bersifat sementara. Perubahan ini terjadi di tengah munculnya kecaman global dan peringatan PBB yang menentang segala bentuk pembersihan etnis. Kepala Biro VOA di Gedung Putih Patsy Widakuswara melaporkan dan selengkapnya disampaikan Utami Husin. Lebih dari 500.000 warga Palestina atau hampir seperempat jumlah penduduk Palestina telah menyeberang ke Gaza Utara. Mereka menentang pengumuman Presiden Donald Trump pada hari Selasa bahwa Amerika akan mengambil alih wilayah Palestina. Samiha Zaher, seorang warga Palestina, mengatakan, Trump boleh bermimpi jika dia pikir dia bisa menggusur atau mengusir kita. Pada hari Selasa, Trump ditanya apakah dia akan mengirim pasukan Amerika untuk merebut Gaza. Sejauh menyangkut Gaza, kami akan melakukan apa yang diperlukan. Jika perlu, kami akan melakukannya. Kami akan mengambil alih Gaza. Sekretaris Pers Gedung Putih Caroline Leavitt mengklarifikasi pernyataan Trump pada hari Rabu. That does not mean boots on the ground in Gaza. It does not mean American taxpayers will be funding this effort. Itu tidak berarti akan ada pasukan Amerika di Gaza. Hal ini tidak berarti pembayar pajak Amerika akan mendanai upaya ini. Ini berarti Donald Trump yang merupakan pembuat kesepakatan terbaik di dunia akan mencapai kesepakatan dengan mitra-mitra kita di kawasan tersebut. Namun, mitra-mitra di kawasan ini mengecam gagasan tersebut, termasuk Yordania dan Mesir, dua negara tetangga yang didorong oleh Trump untuk menerima warga Palestina. Raja Yordania Abdullah bertemu dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas di Amman pada hari Rabu, hari yang sama ketika para pejabat tinggi Palestina bertemu dengan Menteri Luar Negeri Mesir di Kairo. Mereka menekankan perlunya solusi dua negara. Begitu pula dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. It is vital to stay true to the bedrock of international law. It is essential to avoid any form. Sangat penting untuk tetap setia pada landasan hukum internasional. Penting untuk menghindari segala bentuk pembersihan etnis. Arab Saudi, pemimpin geopolitik dan budaya dunia Arab, mengatakan di televisi pemerintah Al-Ekharia, dukungan mereka terhadap negara Palestina adalah tegas, teguh, dan tak tergoyahkan. Pernyataan tersebut bertentangan dengan klaim Trump pada hari Selasa bahwa Saudi tidak menuntut tanah air Palestina. Gedung Putih kini mengatakan rencana Trump hanya akan merelokasi sementara warga Palestina. It's not a livable place for any human being. Gaza bukan tempat yang layak huni bagi manusia manapun, dan menurut saya adalah tindakan yang sangat jahat untuk menyarankan agar orang-orang harus hidup dalam kondisi yang mengerikan seperti itu. Arif Budiman, Utami Husin di Washington DC. The Voice of America.
Pengamat menilai upaya DPR memperluas kewenangan dalam mengevaluasi pejabat negara dapat merusak sistem bernegara. Langkah tersebut menunjukkan DPR tidak mengerti teori hierarki dan kekuatan mengikat norma hukum. Fathia Wardah melaporkan dari Jakarta. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR baru-baru ini setuju merevisi Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib yang salah satunya membuka ruang bagi DPR untuk mengevaluasi secara berkala pejabat negara yang telah mereka pilih. Hasil evaluasi ini bisa berujung pada rekomendasi pemberhentian yang sifatnya mengikat. Dengan disahkannya revisi tatip DPR tersebut, kini semua pejabat negara yang ditetapkan dalam rapat paripurna DPR bisa dievaluasi oleh DPR, termasuk pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU, dan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu hingga Hakim Mahkamah Konstitusi. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Charles Simabura mengingatkan tata tertib DPR adalah peraturan yang hanya berlaku untuk internal lembaga DPR dan mengikat anggota DPR. Tidak bisa seorang yang sudah diangkat sebagai pejabat negara seperti Hakim Mahkamah Agung atau MA, Mahkamah Konstitusi dan Komisioner KPK lanjutnya terikat oleh eksistensi, peraturan atau norma yang ada dalam tatip DPR. Secara konstitusional, kata Charles, ketentuan ini jelas bertentangan dengan konstitusi karena dalam konstitusi DPR tidak memiliki kewenangan itu. DPR ujarnya hanya memiliki fungsi pengawasan, fungsi anggaran, dan fungsi legislasi. Dia menilai tatip DPR itu ilegal, inkonstitusional. DPR ungkapnya ingin institusi-institusi negara tunduk pada lembaga tersebut dan ingin memposisikan dirinya sebagai lembaga yang posisinya lebih tinggi dari lembaga-lembaga lain. Padahal kata Charles, konsep yang sebenarnya semua lembaga negara itu merdeka, mandiri, dan mereka saling mengimbangi. Fungsi untuk melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan negara tidak diatur di dalam mekanisme di DPR, kecuali fungsi untuk pergantian antar waktu yang mereka sendiri lakukan terhadap anggota mereka di internal. Charles menduga ada motif politik terhadap peraturan tata tertib ini. Pengajar Fakultas Hukum Universitas Mula Warman Herdiansah Hamzah mengatakan, pasalnya DPR kerap kali memiliki rencana melakukan upaya kooptasi atau menyandra lembaga-lembaga negara agar menjadi subordinat dari kepentingan DPR. Itu menandakan bahwa DPR ini sudah menjadi semakin kehilangan kewarasannya ya, kehilangan akal sehatnya. Karena ini menurut saya sudah kebablasan ketika kemudian hanya bermodalkan tatip, berubah ketentuan yang diatur di dalam konstitusi dan undang-undang, itu kan lucu. Herdiansah menjelaskan pemberhentian pejabat-pejabat negara di MK, di KPK, Bawaslu, dan KPU itu tidak bisa dilakukan di tengah jalan karena masa jabatan para pejabat ini bersifat tetap. Pemberhentian pejabat-pejabat negara itu katanya sudah diatur dalam undang-undang dan konstitusi. Ia menyarankan tatip DPR terbaru tersebut diabaikan oleh para pejabat negara sebab tatip itu tidak punya kekuatan hukum apapun. Sementara itu, Ketua Badan Legislasi DPR Bob Hasan mengatakan pasal 228A di tatip DPR murni dihadirkan demi menjaga keseimbangan antara legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington. Pendengar, Badan Pusat Statistik Indonesia melaporkan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2024 sebesar 5,03%. Capaian tersebut melambat dibandingkan tahun 2023. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta. PLT Kepala BPS, Amalia Adininggar Widya Santi mencatat kinerja pertumbuhan ekonomi tanah air sepanjang 2024 yang mencapai 5,03%. Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi tahun lalu lebih rendah dari tahun sebelumnya yang sempat mencapai 5,05% dan bahkan jauh lebih rendah dari target pemerintah yang dipatok pada 5,2%. Meski melambat, Amalia melaporkan semua sektor penyumbang PDB tumbuh positif. Ia menjelaskan sektor industri yang berkontribusi besar terhadap ekonomi nasional sepanjang tahun 2024 adalah pengolahan, perdagangan, pertanian, konstruksi, dan pertambangan. Sementara, dari komponen pengeluaran, katanya, konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional yang kontribusinya mencapai 54,04%. Namun secara tahunan atau year on year, pertumbuhannya masih stagnan di bawah 5%, yaitu 4,94% atau sedikit lebih baik dari tahun 2023, 4,82%. Amalia menjelaskan salah satu faktor utama penyebab ekonomi nasional yang melambat pada tahun 2024 adalah ekspor yang melemah.
Tetapi kalau tadi kita lihat dari grafik source of growth, satu komponen yang menahan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi adalah dari net export. Ya, karena net export memberikan sumbangan walaupun tetap positif, tetapi karena positifnya sedikit lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2023, maka sumbangan terhadap pertumbuhannya terlihat negatif 0,21%. Sementara itu, ekonom Celios Galau De Muhammad memperkirakan perekonomian nasional pada tahun ini akan sulit mencapai level 5%. Menurutnya, ini terlihat dari berbagai indikator makroekonomi yang masih melemah, seperti rendahnya daya beli masyarakat, industri manufaktur yang masih terkontraksi, dan masih banyaknya pengangguran. Masyarakat khususnya kelas menengah, kata Galau, masih akan kesulitan untuk bangkit. Selain karena tidak adanya peningkatan upah, berbagai pungutan yang dilancarkan oleh pemerintah pada tahun ini akan memperparah kondisi mereka. Itu harus segera dituntaskan pemerintah dalam rangka untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan secara ambisius di atas 5%. Selama catatan itu belum terpenuhi, rasa-rasanya kita hanya kembali lebih mengacu pada asumsi dan halusinasi justru yang terlalu membesar-besarkan keadaan ekonomi kita yang padahal punya titik kerentanan dan keterbatasan fiskal yang belum terselesaikan. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.